warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyun ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidal mulkillah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para alim, para asatid, para kiai sesepuh sepuh bil khusus Sayyidul Walid Rama Kiai Haji Muhsin Nur Hadi, Sayyidul Am Kiai Haji Murtado Nur Hadi dan Kiai Haji Mujib Nur Hadi dan segenap Kiai Haji Musyafaq Nur Hadi dan segenap keluarga besar dzurriyyat dari Bani Nur Hadi dan Bani Suud yang saya muliakan, para alumni undangan dan segenap santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah patut kita syukuri sareng belum menika kula kali panjenengan sedaya sebagaimana ingkang disampaikan kalian Kiai Haji Murtado Nur, kita tasik saged istiqomah melaksanakan peringatan khol keluarga Bani Nur Hadi dan keluarga Bani Suud wabil khusus Mina Haja Nur Hasanah. Semoga kehadiran panjenengan sedaya dan segala sumbangsih andil panjenengan sedaya dalam pelaksanaan kegiatan yang istiqomah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan sholihan makbulah. Sekaligus acara kados mekaten memperingati wafatnya seseorang, apalagi orang-orang besar, orang-orang hebat, niki menambah keyakinan kula kali panjenengan sedaya akan negeri akhirat, akan akhirat. Dan kula kali panjenengan sedaya memang bukan diciptakan untuk di dunia, tapi untuk akhirat. Dunia niki hanya sekedar mazra'ah, dunia ini hanya sekedar numpang lewat, dunia ini hanya sekedar sarana untuk mendapatkan tujuan yang paling utama, menika kebahagiaan dan keselamatan wonten akhirat kelak. Mugi-mugi dengan mengikuti acara semacam ini kula kali panjenengan sedaya tambah yakin akan akhirat, tambah cinta kali akhirat, otomatis niki akan meningkatkan energi kita untuk lebih semangat beribadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa malih akhir kehidupan kita di dunia ini juga sebuah misteri besar. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan, di mana ajal menjemputnya. Kematian ini merupakan misteri. Tetapi kula kali panjenengan sedaya mboten perlu takut khawatir akan kematian, karena kematian niki hanya ngicipi mawon. Kullu nafsin dha'iqatul, cuma dha'iqah, cuma ngicipi sekedik mati ini. Yang jadi masalah kita adalah al hayat ba'dal maut, kehidupan kita setelah kematian kita. Makanya ketika seseorang berupaya dan berusaha untuk mempersiapkan kehidupannya setelah kematiannya, niki disebut Rasulullah digolongkan sebagai orang yang kayis, yang cerdas, bahkan akyas, orang yang paling cerdas. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengontrol dirinya sekaligus orang yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena setelah kematian kita inilah yang jadi masalah. Disitulah kita akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Kalau mati ini mek sekedap tok, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mati ini mek sekedap mawon. Kemudian nahnu nuhyil mauta, dihidupkan kita oleh Allah SWT. Saat itu kula kali panjenengan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz, wa naktubu ma qaddamu,
apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu saja, wa atharohum, dan jejak-jejak kita, racak kula kali panjenengan sedaya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ahsainan itu tercatat dengan detail dan terperinci, tidak ada satu titik pun yang ketinggalan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Niki yang jadi masalah, bukan mati yang jadi masalah, tapi hidup setelah kematian kita. Apakah kita selamat dengan apa yang telah kita lakukan di dunia? Apakah kita selamat dengan asar-asar kita, dengan jejak-jejak kita? Makanya sungguh bersyukur kula kali panjenengan diparingi pelajaran wonten acara-acara hol kados hol sak menika. Pelajaran bahwa bahagianya beliau Ummuna Hajah Nur Hasan karena mempunyai asar yang jelas. Niki asar beliau niki. Pondok pesantren Sunan Kalijogo itu termasuk min asar beliau. Bersama Sayyidul Walid ya Haji Muhsin Nur Hadi, beliau merintis ini. Niki asar beliau. Dan asar yang luar biasa karena asar yang ta'alluqnya dengan ilmu. Ini luar biasa. Ilmu ini tidak main-main. Ilmu inilah yang menjadikan kula kali panjenengan sedaya lebih mulia daripada malaikat. Ketika malaikat protes, komplain kepada Allah SWT, hatta ja'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Protes, kenapa menungso ini didadosaken khalifah fil ard? Saat itulah, padahal malaikat itu luar biasa ibadahnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat beribadah. Makanya kemuliaan manusia itu bukan karena ibadahnya, tapi ternyata di hadapan Allah karena ilmunya. Manusia ini dimuliakan oleh Allah melebihi malaikat karena ilmunya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika diadu ilmu antara manusia dan malaikat yang ahli ibadah, kalau masalah tasbihnya malaikat, ibadahnya malaikat pun dibandingkan dengan ibadah kula kali jenengan jauh kelasnya, tapi dengan ilmu malaikat angkat tangan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat boten kalah, boten saged menang kali menungso karena ilmu. Jika manusia ini dimuliakan oleh Allah melebihi malaikat dengan ilmunya. Dan manusia ini dimuliakan oleh Allah bukan karena penampilannya, ganteng, ayune, gagahane, bukan karena kuatnya, bukan. Kata Syahri Fikri, beliau mengatakan falaisa fadlul insan ala ghairi bi husnil libas fatuyur fil hawa ahsan min libasan wala bi quwwatil jism fal fil wal ba'ir aqwa minhu jisman. Kata Syahri Fikri, manusia itu disebut hebat, mempunyai kelebihan bukan karena penampilan. Kalau mau adu penampilan, fatuyur fil hawa ahsan minhu libasan, lebih indah burung-burung yang berterbangan di udara daripada manusia. Jangan semerat manuk kenari nggih Pak. Pak. Ya kok tengen ning delok kula kegiatan. Niki musafak kawi 2 Pak, sing musafak kawi 1 ten mriko nggih. Niki sing kawi 2 kok nggih, sing kawi 1. Pun. Jangan semerat kenari Pak. Warnanya indah, sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah niku warnane Gusti Allah. Nate semerat sing jenenge manuk kenari luntur wonten Pak? Ndak ada. Tapi lek alis luntur wonten Bu? Waca nanggal sepisan. Koyok yo oh. Metu toko salon pangling. Nggih. Makani nopo kondangan wangsul kena udan gledek. Menjero omah gerimis pisan pas ketengan omahe. Sing bukan bojone, assalamualaikum, bojone, waalaikumsalam, masyaallah, pas aku mak lampir sama ibu. Kaget. Si buat Allah tidak kalah. Manuk ini lebih indah daripada manusia. Semerat walet Pak nih. Walet itu nopo sing disate Pak?
Ilere walet 1 kilo berapa? Jutaan. Iler jenengan sak sendok pinten Pak? Nempil. Gak payu. Ilere menungso mas sak ayu-ayune gak payu Pak. Sok ganteng-gantenge ilere gak payu, sik kalah mbek ilere. Kecuali ini Gus Zum ini payu ilere nggih. Iki keramat masalah ini nggih. Wala bi kuwatil jism, bukan karena kekuatan fisiknya, kuat-kuatan fal fil wal ba'ir aqwa min jisman. Gajah kali unta lebih kuat daripada menungso. Kula rek haji. Misalnya haji wis prei rong tahun iki. Tapi tahun ini belum semerap ini, muga-muga mboten prei. Umroh yang prei sudah hampir setahun lebih. Mikir aku musim haji itu bisa dikatakan kabeh wong sing di Mekah itu pilek ambek watu. Sampai orang-orang Mekah sendiri, penduduk Mekah yang tidak mau haji, mereka mengungsi ke Taif, ke negara apa? Kalau ada yang punya uang ke luar negeri, karena menghindari watu dan pilek yang dibawa oleh jamaah haji. Niku guyone wong Mekah, nek musim haji ini kabeh watu pilek, ila unta gak watu pilek. Jadi mek unta tok sing bener watu pilek saking kuate. Kalau nanti menyampaikan itu jamaah, mulanya betul usah kaget, jangan waktu gak usah sambat, karena sih gak waktu mek pilek, mek gak waktu pilek mek untuk tok. Betul kalau jamaah haji kok gak waktu pilek, insya Allah itu ya ponani itu kira-kira waktu. Lah waktu itu kalau nanti tahun pinten kan subhanallah kalau betul waktu betul pilek, sehat, dirasani kali jamaah belum. Apa polanya itu gak kaya buktinya gak waktu mek gak pilek, itu saking kuatnya. Kalau manusia kekuatannya terbatas, bapak kemudian pendekar lingkung BBM, nong biyen, saat ini pun sepuh, gak usah dikei jurus sama getak semaput bapak ini. Jadi ada batasnya. Mbahmu biyen ini, masya Allah kembang desa, ini biyen kembang desa, dan ini kembang gores. Artinya ada expirednya, ada masanya. Ya. Jadi menungso mulia itu bukan karena ibadahnya, bukan karena yang utama loh gini, bukan karena ibadahnya kados para malaikat, bukan karena kekuatan fisiknya penampilannya, tapi karena ilmu. Makanya yarfa'illahu alladhina minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Bahkan syahadatnya orang yang berilmu itu bisa sebanding dengan syahadatnya Allah dan syahadatnya para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Makanya asar yang ada ta'alluq dengan ilmu semacam ini, fasilitas untuk belajar dan menyebarkan ilmu luar biasa nih. Bahkan dulu zaman Rasulullah Tasik, awal-awal perjuangan kan penuh dengan perjuangan fisik, perang. Tapi tetap dalam kondisi semacam itu pun masih ada yang harus mengisikan waktunya, masih ada yang harus tidak ikut perang tapi ikut. Kenapa? Jadi santri. Memakan al-mu'minuna liyanfiru kafah, tidak boleh. Wayang perang gak oleh berangkat kabeh. Kudu wonten napa? Falaula nafaro min kulli firqatin ta'ifatun napa? Liyatafaqahu fid din, kados panjenengan iki para santri. Liyatafaqahu fid din, kemudian waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini harus ada, makanya disejajarkan pahalanya tidak kalah dengan orang yang syahid. Sampai Syekh Hasan Bisri menerangkan tentang sabda Rasulullah SAW, yasfa'u yaumal qiyamah salah satu, besok kan hari kiamat niku yang bisa mensyafaati itu ada 3. Yang pertama al-anbiya, terus summal ulama, summa syuhada. Summa ini berarti menunjukkan tartib, menunjukkan tingkat. Berarti mari nabi niku ulama. Syuhada itu tasik ni sore ulama dalam memberikan syafaat. Niki saking hebatnya ilmu, sampai Rasul Hasan Bisri ketika madadul ulama ditimbang dengan damu syuhada itu sik luwe abot tintanya ulama daripada darahnya para syuhada. Sehingga peninggalan semacam ini, asar semacam ini
yang beliau ini termasuk perintis bersama Sayyidul Walid Haji Muhsin Nur Hadi ini sangat membanggakan dan perlu disyukuri memang. Makanya perintis-perintis pondok pesantren itu dikholi besar-besaran karena memang ini luar biasa. Niki perlu disyukuri. Hingga tujuan dari anak turunnya ini adalah bersyukur. Ini bersyukur, ini mewujudkan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur, alhamdulillah wong tuaku bisa meninggalkan asar yang semacam ini. Jadi ini syukur sekaligus untuk memotivasi. Oh, sampai disampaikan oleh Haji Murtado, memotivasi. Ini motivasi kula kali panjenengan sedaya untuk siap-siap meninggalkan asar yang baik, terutama asar yang bertakluk dengan ilmu. Ini penting di asar ini. Tapi ada warningnya ini, kangge penerus-penerus, ulama-ulama, kangge penerus-penerus seperti beliau, seperti keluarga kami lah. Jadi wonten warning, ada peringatan, jangan sampai acara hall semacam ini hanya digunakan untuk pamer keturunan, untuk menunjukkan iki lho aku keturunan ini wong mulya. Nah ini penting saya sampaikan kepada Gus-Gus dan Ning-Ning itu terutama. Niki penting niki Gus-Gus sampe kula mboten masalah. Karena kula Gus tadi mboten apa-apa. Nek sampean gak oleh Pak, sama duduk Gus. Nggih, lama akhirnya. Nek kula padha Gusnya ndak apa-apa. Dan saya Gus asli saya ini. Gus palsu barang. Loh iya, ini perlu diperingatkan. Karena kadang-kadang ada aroma hol-hol besar atau hol-hol yang semacam ini untuk menunjukkan pamer dari keturunan duriatnya. Iki lho aku, iki lho mbahku koyo ngene, iki lho bapakku koyo ngene. Ini yang bahaya. Bukan hanya saat ini, kalau sanjang koyo ngeten ini bukan saat fenomena saat ini, mulai dulu. Karena Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan biasa maca Ratibul Haddad niku juga pernah menceritakan dulu zaman beliau itu ada orang yang sering mengatakan abi wajadi, bapakku, mbakku, bapakku, mbahku. Kalau dia ngomong nonton langsung kun ka abik wajadi. Dadiyo koyo bapakmu ambek mbahmu, cuma bapakmu mbahku tok ae. Dadiyo koyo mbahmu kan bapakmu. Jangan hanya membanggakan. Kelakuanmu kudu padha. Cok, dadi Gus petata-petete tok, gak ono tirakate. Iki sing tirakat ini beliau nih, saya tahu sendiri. Ini sudah luar biasa. Beliau mulai ya Allah, mungkin yang alumni yang lama-lama tahu perjuangan beliau. Lah sing terusno ku ojo petata-petete tok. Tunjukkan perjuangannya harus sama dengan perjuangan beliau. Lho mboten napa, kula Gus kok mboten napa, Pak. Nggih. Lah ngoten Bang nggih. Nggih. Jenengan kan kula dikengen apa kok niki ngeten iki. Kowe imtisalan bi amri Sayyidil Walid iki. Lho nggih. Gak kula wani ngomong ngeten karena kula Gus. Gak kula dite Gus gak wani ngomong ngeten. Kan ini penting nih Gus-Gus itu gak kemelinti ngoten lho. Gak melok berjuang, gak melok gedekno pondok. Waduh, petata-petiti malang kerik, duding-duding untuk isoni. Gak melok tirakat. Gak melok nanggung utang. Loh. Loh lah, enggak ada utang Bang mondok iki. Enggak ada utang iki. Memang iso alumni jong guyang-guyut tok iki utang pondok iki ngoten lho. Loh, ini penting. Kalau sampaikan kepada anak-anak saya, kepada saudara saya, oh ya petata-petete tok dari Gus ini. Dan saya terus terang, kalau ini gak pati bangga dengan sebutan Gus ini. Karena nopo Gus itu predikat atau titel wewean, bukan prestasi. Kalau malah kagum kali ini ustad-ustad yang ada di pesantren, sing mulai mlebu sik gak iso apa-apa, saiki dadi ustad prestasi niku berarti ilmu. Nek Gus kan masih bodoh ya tetep Gus. Wong kula mulai cilik diceluk Gus kok. Sik meler diceluk Gus lho. Gus meler ya. Mbok sampe kok bodoh tetep Gus, tapi ya Gus goblok lho tok ae. Tapi kan Gus.
Kalau malah sungkan ambil sing Gus-Gus asli sing mulai lahir aktene Agus itu malah sungkan kula nambah. Niku Gus asli akte. Kula jeneng kula gak ono Gus. Ini KTP di akte gak ono Gus. Kula kan lebih asli sing Agus niku nggih. Sok aktene sak KTP ini sak kakae Agus kabeh. Niku lho sih hebat. Hanya saya tidak begitu bangga, biasa ngoten. Biasa dengan panggilan itu. Karena itu titel wewean. Bukan titel prestasi. Ini penting sampai kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad disebutkan wahdah wa iyyaka min qaulil jahul. Hindari, takutlah kamu dengan perkataan si bodoh. Napa niku perkataannya ana wa anta dunaya fi fadlin wa hasabin. Kamu dan aku punya kelebihan dalam bidang fadl dan nasab. Awak niku, sawak niku ning, mek bogo kare niku tetok. Padahal kata beliau, waqat ta'akhkhara aqwamun, banyak komunitas yang tertinggal. Kenapa? Karena ma qasaduna ilal makarim wastagnau bikana abi. Untuk mencapai kemuliaan itu bukan enggak cukup dengan mengatakan biyen bapakku, biyen ibuku, mboten cukup ngoten niku. Harus ada perjuangan. Makanya beliau mengatakan lasna wa in ahsabuna karumat, bukan kami walaupun kami punya nasab yang mulia, bukan kami yauman alal ahsab natakil. Napa nih? Ketika satu hari kita bisa bersandar pada nasab, jika nopo, jika nabni kama kanat awaluna tabni, kami membangun seperti pendahulu-pendahulu kami membangun, wa naf'alu misla ma fa'alu, dan kami bersikap seperti pendahulu-pendahulu kami berbuat, baru bangga. Monggo baru kalau jenengan bisa alime padha ambek abahe, perjuangan itu akate padha ambek wong tuane, baru boleh dibanggakan. Tapi nek misalnya level mek bondo Gus tok mboten perlu bangga. Malah saged-saged izin. Wonten ceritane niki diceritakan oleh Al-Habib As-Sayyid Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau ini waktu itu melihat inna jama'atan minas sadat, dari sadat sayyid ini kumpul. Ijtama'u ala qiraati, mereka berkumpul untuk membaca nopo? Membaca niki Masra'ul Rawi niki manakib as-sadatul kiram Ali Ba'alawi. Jadi niki manakibnya orang-orang mulia di antara sayyid Ali Ba'alawi. Diceritakan manakibnya, mulia. Yang menceritakan termasuk Sadah Ali Ba'alawi. Istilahnya tadi Habib lah, menceritakan Habib dia, kehebatan kemuliaan. Terus wonten tiyang awam ngacung. Haulai ahluman, itu keluarganya siapa itu yang disebut hebat-hebat? Maka para sayyid mengatakan haulai ahluna, mereka adalah keluarga kami. Langsung orang itu mengucapkan alhamdulillah yauma ma hum ahli, alhamdulillah selamat duduk keluargaku, selamat tiang-tiang itu duduk keluargaku yang hebat-hebat ini. Terus lauhum ahluk lakana khairan lak, bukankah kalau mereka keluarga anda akan lebih baik? Lah, lauhum ahli lastahyaitu, kalau mereka keluargaku aku akan malu. Ladaqat biyal ard, saya akan merasa sempit di dunia ini minal haya, karena malunya. Kenapa? Likauni amali laisa ka'amalahu, karena amalku tidak seperti amal mereka. Yuk nopo Gus ning malu justru kalau diceritakan manakibnya. Itu keluarga kami, kalau kita tidak seperti mereka, malu kita mestinya tambah malu, bahkan merasa sempit dunia ini karena saking malunya. Kenapa? Karena amali laisa ka'amali, karena amal kita tidak seperti amal mereka. Makanya pendungane panjenengan sedaya, mumpung panjenengan hadir mriki jenengan dongaaken kami yang Gus niki dan ning niki gak ngandalno Gus apik ning tok.
Muga-muga melok tirakati sesepuh-sesepuh kita. Muga-muga lebih alim daripada sesepuh-sesepuh kita. Karena ini nanti yang akan mengumpulkan kita. Mengumpulkan kita bukan keturunan, bukan keturunan. Waktu Nabi Nuh kan'anku mendelep kerem, yuk nopo donga. Rabbi ibni min ahli, Gusti niku anak kula Gusti. Yuk nopo jawabe Gusti Allah. Innahu laisa min ahliku, iku dudu anakmu iku. Innahu amarun ghairu sholeh. Kelakuane gak genah kok, gak kaya awakmu, dudu anakmu. Jadi kalau kelakuan kita tidak sama, jangan harap besok ketemu di akhirat. Tapi kalau sama, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Ditemukan asalkan wattaba'athum biimanin, asalkan melok mengikuti. Makanya termasuk panjenengan, harus menjaga asarnya orang tua. Jangan tanglet-tanglet kan gini koncone wong tua. Wong tua kula niku napa sing saene? Oh, wong tua niku loman nih. Wong tua niku seneng silaturahim. Teruskan itu. Cek mungkin ketemu kali wong tua karena kelakuannya kok padha mengikuti dengan orang tua. Pun betul usah khawatir, pokoknya asalkan jenengan saged jaga asare orang tua, jenengan menjadi asar yang baik untuk orang tua, maka insya Allah keturunan kita akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi asar yang baik. Baru aba'akum ya birrukum abna'ukum niku sampun napa prinsip niku sampun teorine ngoten niku. Jadi jenengan kepingin asar kebaikan, tapi kalau asar orang tua kita ya mungkin ada orang tua kita yang kurang baik, asar orang tua kita sing kurang baik nggih ojo diterusaken. Dengan asar sing api, wong tuamu kurang ana kumpulan sing bagian ngekeki wedang mbek jajan wong tuamu. Ora ngoten sakniki kula terusaken. Kula tambahi sak sego bungkusan iki pisan. Oh, niku baru asar orang tua derek jenengan kepethuk besok. Tapi yang punya itu, wong tua ini punya asar sing mboten sae, nggih pun diterusaken. Niku cangkruk di beli rembang iku wong tua biyen sing mulai. Lah niku ora ngoten kula terusaken lho aja kok mlebu neraka bareng malian ya. Nggih perlu jenengan selamataken orang tua diputus rantainya dengan sesuatu yang baik. Nah, nikilah mungkin ingkang saged kalau sampai akan kok ngaji rada keras ngoten iki. Masalahnya ada kemungkinan gak diamplopi, jadi rada keras ngoten lho nggih. Diamplopi rada alon nggih kan tergantung. Lah iki kan wis lotingan wis ganti diamplopi plus niki internal kabeh niki. Paket hemat kok niki. Mulane rada keras-keras titik ngeten iki jenengan maklumi nggih. Ya maklum. Yang penting monggo anak turun ojo rumangsa lah nggih, karena innal fadla lil mutaqaddimin, terus ulama-ulama gitu. Sebenarnya kemuliaan itu punya orang-orang dulu. Wa in kana al-fakhru lil mutaakhirin, walaupun besarnya ini miliknya orang-orang sekarang. Jadi sing nom-nom itu iso bangun sampai lantai 10 ojo bonggo dhisik. Fakhrnya milik Anda, tapi fadlnya tetap milik mutaqaddimin, jangan dilupakan. Beliau-beliau memang merintis, tapi tanpa rintisan beliau enggak sih bisa menjadi seperti ini. Nah ini sing bayar bos-bos ning rumangsa. Oh, apa ben gak iso ngene, umi ben gak iso ngene, sakjane tak cekel. Nah niku gak oleh. Niku padha karo niku. Qul hal unabbiukum bi akhsarina a'mala niku. Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna sun'ah. Lah niki karena rumangsa luwih apik, rumangsa luwih hebat, nanti besok amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran pondok pesantren ini tidak terlepas dari rintisan dari beliau-beliau. Walaupun dulu beliau masih merintis begitu sederhana, tapi itulah yang menjadikan pondasi sehingga menjadi besar. Jadi jangan rumangsa. Nggih, mungkin niku nggih, iki kula pun diperoki kali gawadis nanti Gus-gus ini. Ya mokong ya awas ya. Tidak masalah kalau mari mulai nang Malang beres iki ya. Melarikan diri nggih. Nah niki kula kita cekap mugi-mugi wonten gunalan manfaatipun, kirang langkungipun yen agungipun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.